sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elsa Veronica Borusite. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra, Unit 2, semester 2. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang menulis, yang dimana mata kuliah yaitu keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia. Menulis. Apakah arti menulis? Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Tulisan yang baik dapat menghubungkan antara penulis sebagai pemberi pesan dan pembaca sebagai penerima pesan. Adapun tujuan menulis yaitu respon atau jawaban yang diharapkan oleh penulis akan diperoleh dari pembaca. Berdasarkan apa yang saya bilang tadi, dapat dikatakan bahwa tujuan menulis itu ada banyak. Yang pertama yaitu untuk memberitahukan atau mengajar, disebut wacana informatif. Ketika guru menjelaskan, guru itu menulis dan anak atau peserta didik akan memahami tulisan yang akan ditulis oleh guru tersebut. Kedua, untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif. Ketiga, untuk menghibur atau menyenangkan yang mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer, seperti penulis yang menceritakan kisah hidupnya atau menceritakan kisah hidup seseorang yang lainnya. Adapun jenis-jenis menulis yaitu yang pertama adalah eksposisi. Apa sih eksposisi? Yuk kita simak. Eksposisi merupakan salah satu dari jenis-jenis menulis yang biasa juga disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk paparan yang berusaha menerangkan, menjelaskan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Eksposisi berusaha menjelaskan atau menerangkan. Untuk menghasilkan tulisan eksposisi yang baik, maka pikiran utama dan pikiran penjelas harus diorganisir. Maksudnya itu diorganisir itu disatukan dalam bentuk karangan atau yang pada umumnya itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan bagian penutup. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi adalah salah satu dari jenis-jenis menulis yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihat, bahwa deskripsi merupakan hasil dari observasi melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata, seperti kita mendeskripsi ruangan kelas, ada meja, ada kursi, ada lemari, infokus, dan lain-lain. Tujuan deskripsi adalah membentuk melalui ungkapan bahasa imajinasi pembaca agar dapat membayangkan suasana, orang, peristiwa, dan mereka dapat memahami suatu sensasi atau emosi yang dideskripsikan tersebut. Adapun ciri-ciri dari deskripsi yang pertama menggambarkan, kedua menyatakan kesan, ketiga memungkinkan terciptanya imajinasi yang telah dideskripsikan tadi, dan yang keempat banyak menggunakan kata sifat. Yang ketiga adalah jenis-jenis menulis narasi. Adapun ciri-ciri dari deskripsi yang pertama menggambarkan, kedua menyatakan kesan, ketiga memungkinkan terciptanya imajinasi yang telah dideskripsikan tadi, dan yang keempat banyak menggunakan kata sifat. Yang ketiga adalah jenis-jenis menulis narasi atau kisahan. Narasi adalah tulisan yang menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan narasi berisi penyampaian rangkaian peristiwa,
menurut urutan kejadiannya dengan maksud memberi arti pada suatu kejadian tersebut. Nah, berarti narasi atau kisahan itu merupakan corak yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan. Adapun proses atau langkah-langkah dalam menulis, yaitu pertama kita melakukan langkah pra-menulis. Di dalam langkah pra-menulis itu kita harus menemukan ide yang harus dapat berkembang di pikiran kita untuk dapat menulis sebuah tulisan. Dan setelah kita menemukan ide itu kita bangun. Dalam membangun ide ini, kita harus menyempurnakan ide adalah menulis bebas dan bertukar pikiran. Misalnya nih, kita punya teman, kita mau menulis, lalu kita punya ide. Kita bisa mengajak teman kita ini bertukar pikiran atau apa sih yang tepat buat ide, mana sih yang bagus buat kita tulis gitu. Yang kedua, menulis. Setelah menulis, yaitu dengan membentuk ide atau menemukan ide. Yang kedua membangun ide, baru kita langkah selanjutnya menulis. Setelah menulis, langkah ketiga yaitu revisi. Revisi itu seperti misalnya menggantikan kata-kata atau jangan menyingkat satu kata untuk mempersingkat suatu bacaan gitu. Atau juga revisi ini kayak seperti evaluasi, penilaian apa yang kurang dari menulis itu tadi, atau bisa diatur ulang atau ditambahkan lagi kata-katanya atau diganti. Dan yang keempat yaitu mengedit. Setelah diedit kata-katanya itu lalu diterbitkan seperti buku. Adapun alat penilaian menulis yaitu penilaian terhadap latihan menulis. Latihan menyalin. Latihan menyalin itu nilainya nilai A, B, C, dan D. Yang kedua, dikte atau imla. Dikte atau imla itu adalah aspek yang dinilai daya tarik pendengarnya, kejelasannya, apa yang diucap oleh guru lalu dituliskannya kembali. Terus yang ketiga adalah melengkapi atau mencocokkan gambar dengan tulisan. Bentuk latihan ini meminta anak sekolah dasar untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam berbagai konteks. Pada latihan ini, anak SD dilibatkan pada proses berpikir dan bernalar pada tingkat sederhana. Mencocokkan gambar dengan tulisan melibatkan yang sudah tersedia melibatkan proses berpikir bebas. Dan yang keempat itu adalah mengarang sederhana. Pada latihan ini, anak SD sudah mulai diajak untuk berlatih mengekspresikan pikiran, perasaan, keinginan, dan sebagainya sebagai perwujudan kemampuan personalnya. Penilaian terhadap latihan ini jenis ini di samping harus memperhatikan kebenaran, keterbacaan, kerapihan, keserasihan, dan ukuran tulis juga harus memperhatikan keaslian gagasan dan data. Yang kedua adalah penilaian terhadap hasil tes menulis. Tadi yang pertama dilakukan secara langsung, dan yang kedua ini dibagi dua, yaitu tes formatif dan sumatif. Tes formatif itu merupakan ulangan harian yang dilakukan anak sekolah dasar. Dan yang untuk sumatif itu digunakan sebagai laporan pengamatannya, yaitu dengan rapot untuk memberitahukan hasil prestasi atau penilaian selama dia bersekolah. Itu akan dibuat atau dibentuk dalam rapor agar orang tuanya mengetahui prestasi belajar apa yang dicapai oleh putra-putrinya di dalam